Oke, saya ucapkan selamat pagi sekali lagi. Kita udah lengkap nih, Obi sudah datang juga, walaupun peserta sit-in saya perhatikan. Obi itu PA sama siapa? Denny. Pak Denny, ya, ya. Jadi Pak Denny nitip sama saya. Em, kita lanjutkan materi kuliah kita dan ya bab 3 ini semakin seru sebetulnya. Hanya kalau lihat jadwal harusnya udah selesai minggu ini, tapi karena saya hutang 1 jam, jadi masih menyisakan satu subbab. Ya, Eh, kita sudah membahas sebelumnya tentang fungsi terukur, dan sekarang kita akan membahas limit titik demi titik dan aproksimasi sederhana. Jadi masih menyisakan satu subbab lagi. Senin depan kita bahas yang ketiga dan tentunya nanti karena 2 jam kita akan bahas subbab pertama dari bab 4. Nah, subbab 3.2 ini tentang limit titik demi titik dan aproksimasi sederhana. Ini berkaitan dengan kalau kita punya barisan fungsi terukur, limitnya bagaimana gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita punya fungsi terukur, bisa nggak dinyatakan sebagai limit dari suatu barisan. Yang kedua ini sama saja dengan bertanya kalau kita punya fungsi terukur dapat diaproksimasi nggak dengan suatu uh, ya kalau kita punya barisan tuh tergantung barisan dari fungsi yang bagaimana gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah sederhana. Sederhana ini atribut untuk fungsi yang bersifat tertentu nanti. Jadi pertanyaan kedua tadi, kalau kita punya fungsi, dapat nggak fungsi itu dihampiri oleh suatu fungsi sederhana? Gitu ya. Apa itu fungsi sederhana? Nanti kita akan definisikan. Nah, di sini saya sudah menulis diberikan suatu barisan fungsi Fn dan fungsi f pada domain E, terdapat beberapa cara untuk memaknai kalimat barisan Fn konvergen ke F. Jadi kalau kita mendengar barisan Fn konvergen ke F, itu sebetulnya punya beberapa kemungkinan arti gitu ya. Nah, salah satunya nanti adalah terkait dengan konsep kekonvergenan titik demi titik. Tapi kita akan ulang atau catat kembali juga apa itu konvergen seragam. Mungkin saat ini tidak kita pakai, tapi nanti akan diperlukan juga gitu ya. Dan pada bab yang akan datang, nanti akan ada kekonvergenan lainnya juga. Bahkan kekonvergenan titik demi titik ini juga bisa kita perlemah sedikit menjadi kekonvergenan hampir di mana-mana gitu ya. Nah, kalau yang itu kita bahas sekalian juga gitu ya. Jadi ini dan kekonvergenan, maaf nih warna merah nih, hampir di mana-mana gitu ya. Oke, definisi kekonvergenan titik demi titik untuk suatu barisan fungsi adalah sebagai berikut. Jadi barisan Fn dikatakan konvergen ke F titik demi titik apabila limit Fnx sama dengan Fx untuk setiap x. Nah, artinya limit Fnx sama dengan Fx sendiri tentunya untuk setiap epsilon terdapat n0 sedemikian sehingga dan seterusnya gitu ya. Di sini A adalah himpunan bagian dari domain. Jadi mungkin
limit tadi tidak pada setiap titik di domain, tapi pada suatu himpunan bagian dari domain itu, gitu ya. Oke, itu titik demi titik. Lalu kalau hampir di setiap titik, maka kita punya yang kedua, di sini hampir di setiap titik, ya, pada A apabila kekonvergenannya berlaku pada A dikurangi sesuatu yang berukuran 0. Oke, Anda sudah familiar dengan ini. Saya pakai istilah hampir di setiap titik ya. Karena kalau saya tulis hampir di mana-mana, boleh juga sih hampir di mana-mana pada A gitu ya. Hampir di mana-mana pada A. Jadi kalau mau disingkat ya hampir di mana-mana pada A gitu ya. Boleh juga. Tapi waktu ngetik saya pikir lebih enak hampir di setiap titik pada A gitu ya. Karena kita sandingkan dengan titik demi titik. Jadi kata titiknya saya munculkan lebih enak gitu. Nah yang ketiga, konvergen secara seragam. Jadi secara seragamnya ditulis belakangan, kadang-kadang ditempelkan setelah kata konvergen. Kadang-kadang seperti itu. Kalau ditempelkan setelah kata konvergen, kata secaranya biasanya tidak ditulis gitu ya. Jadi konvergen seragam ke F gitu. Yaitu ungkapan aja yang kita anggap sebagai variasi aja. Ya, maknanya kan sama. Maknanya ini, untuk setiap epsilon terdapat n sedemikian sehingga, nah x-nya itu belakangan gitu ya. Bedanya dengan titik demi titik, rasanya kita pernah bahas ini ya Mei ya. Bedanya dengan titik demi titik, kalau titik demi titik itu, walaupun di sini ditulisnya seperti ini, untuk setiap X anggota A, ini sebetulnya yang saya beri kotak ini berlaku untuk setiap X anggota A. Artinya, kalau saya pilih X anggota A, maka limit Fnx sama dengan Fx. Jadi sebetulnya X-nya ya dipilih duluan, baru kemudian N gitu ya. Nah, kalau di sini N dulu, baru kemudian berapapun X-nya, ya setelah epsilon ada N, lalu N kecil ini dipilih lebih besar dari N kapital tadi, maka ini berlaku gitu ya untuk setiap X gitu. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar, itu konsep analisis real yang baru di sini hampir di setiap titik mungkin gitu ya. Jadi dari analisis real kita tahu bahwa limit titik demi titik dari barisan fungsi kontinu belum tentu kontinu. Ya, Anda cek lagi lah contohnya apa. Demikian juga limit titik demi titik, maaf ini kelewat, limit titik demi titik barisan terintegralkan, Riemann, belum tentu terintegralkan Riemann, gitu ya. Nah, terus apa? Ya, yang mau kita bahas di sini, limit titik demi titik dari barisan fungsi terukur. Kita sedang berbicara fungsi terukur kan. Ternyata untuk fungsi terukur, keterukuran fungsi itu kebawa ke limitnya gitu. Jadi kita punya proposisi 9 ini. Misal Fn barisan fungsi terukur pada E yang konvergen ke F hampir di setiap titik. Bahkan ini kekonvergenannya tuh cuma hampir di setiap titik gitu ya. Ternyata keterukurannya terbawa ke limitnya itu, ke F ya. Oke, jadi pesan proposisi 9 ini jelas sekali. Kontras dibandingkan dengan kekontinuan dan keterintegralan Riemann, keterukuran itu terawetkan di limitnya gitu ya. Nah, buktinya saya sudah siapkan untuk yang ini supaya waktunya efektif. Berdasarkan proposisi 5, kita dapat mengasumsikan bahwa Fn konvergen ke F titik demi titik. Ya, yang himpunan yang berukuran 0 di mana Fn mungkin tidak konvergen ke F itu kan terukur gitu ya. Jadi
Kalau kita bisa menyimpulkan Fn konvergen ke F pada E, ya pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan yang diinginkan gitu ya. Jadi kita mengasumsikan barisan Fn konvergen ke F titik demi titik pada E. Nah, diberikan bilangan real C, akan dibuktikan bahwa kita memakai yang lebih kecil nih. Di antara 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan kriteria fungsi terukur itu, kita pilih yang ini sekarang. Jadi kita akan membuktikan bahwa himpunan ini terukur. Nah, untuk X anggota E, karena limit Fn itu sama dengan Fx, kita akan mempunyai ekuivalensi ini nih. Fx itu akan lebih kecil daripada C jika dan hanya jika terdapat n, k bilangan asli sedemikian sehingga Fjx lebih kecil daripada C min seper K untuk setiap J lebih besar atau sama dengan K. Dari mana ini? Gimana ya? Mungkin saya gambar garis vertikal. Kalau C di sini, Fx-nya di situ. Nah, limit itu kan kalau ini berjarak, itu sekian gitu, saya bisa memilih K cukup besar. Jadi K di sini dipilih cukup besar dan seper K menjadi epsilonnya gitu ya. Jadi C min seper K-nya ada di situlah kira-kira ya. Dan Fjx akan lebih kecil daripada C min seper K. Maaf, saya ilustrasinya mungkin ya lebih kecil tuh ke bawah gitu ya. Untuk setiap J lebih besar atau sama dengan K. Jadi sebetulnya epsilonnya itu sekian, cukup kecil, setengah dari jarak C ke Fx. Sebetulnya kalau limit tentu berada di dalam Fx plus minus epsilon ya. Plus minus epsilon, jadi nggak ke bawah semuanya itu. Jadi Fjx akan berada di situ kira-kira. Mudah-mudahan saya bisa hapus. Ya, gitu saya bisa hapus. Nah, gitu. Jadi lebih kecil tapi nggak kecil-kecil amat juga ke bawah gitu. Oke. Karena Fj terukur untuk setiap J, makanya kemudian masing-masing himpunan ini terukur, irisan dari J sama dengan K sampai dengan tak terhingga juga terukur. Sampai sini oke? Mei, Farel? Oke, Pak. Akibatnya pakai sifat aditif terhitung. Kalau ini juga pakai sifat aditif terhitung, tapi dikombinasikan dengan komplement gitu ya. Akibatnya sekarang kita gabungkan semua yang terukur tadi, ya hasilnya akan terukur juga. Dan Fx lebih kecil daripada C itu pasti pada akhirnya masuk ke dalam salah satu himpunan itu gitu ya. Untuk K yang mungkin sangat besar, mungkin K yang sekian gitu ya. Anda bisa cek lah main-main dengan himpunan itu. Oke, saya tidak memperinci lagi detailnya. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Anda mestinya sudah baca juga ya. Oke, berikutnya saya sudah menyiapkan dengan bagian-bagian kosong untuk saya lengkapi supaya lebih interaktif untuk bagian ini ya. Jadi pertama kita mengenal fungsi karakteristik. Ups, tuh kan gitu, kalau saya habis mindahin kotak itu pasti deh. Fungsi karakteristik
Itu kalau kita punya himpunan A, fungsi karakteristik itu notasinya chai, kai gitu ya. Ini bukan X itu kalau Anda tahu apa namanya distribusi statistik itu salah satunya distribusi chi ya. Nah, chi ini dipakai untuk fungsi karakteristik. Sama dengan 1 kalau X-nya anggota A, 0 kalau X-nya di luar A gitu ya. Itu fungsi karakteristik tuh. Fungsi ini jelas terukur. Kenapa dia terukur? Ya, kalau terukur tuh kan ngitung prapeta dari selang ceta hingga gitu ya, Mei. Nah, kemungkinannya prapetanya apa kalau fungsinya fungsi karakteristik? Jadi kalau saya ambil C sembarang gitu, himpunan X anggota R, domainnya anggap R, di mana fungsi karakteristiknya di situ bernilai lebih besar daripada C, itu harus terukur. Ini akan ia terukur jika dan hanya jika apa? Tapi sebelum jawab ini kan prapeta tadi. Prapeta dari selang ceta hingga itu sama dengan apa tuh? Jawab dong. Obi harus bisa jawab ini. Ini sama kemungkinannya apa? Itu hanya kemungkinannya A atau A komplement. Bentar. Ada yang lain dong. Ada yang lain dong. Bahkan Oh maaf, atau seluruh R. nah, bisa himpunan kosong nggak? Jadi bisa himpunan kosong. Kalau Bisa Pak. C-nya lebih besar daripada 1, mana ada yang lebih besar daripada 1 nilainya cuma 0 atau 1 gitu ya. Ya kan? Bila C lebih besar daripada atau sama dengan 1 gitu kan. Bisa sama dengan A kalau C-nya kurang dari 1. tapi lebih besar daripada 0. Ya, 0. ya nggak? Iya Pak. Sama satu lagi seluruh R. Kalau C-nya kurang dari 0. Kalau C-nya kurang dari 0, seluruh R gitu kan? Gitu. Gitu ya. Nah, kalau himpunan kosong terukur, R terukur, A-nya itu kan nggak tahu. Jadi ini jika dan hanya jika A terukur gitu. Oke? Oke dong. Oke, Pak. Nah, kita udah tahu ada himpunan tak terukur. Ya. Jadi karena ada himpunan tak terukur, ada A yang tak terukur, kan himpunan di R tuh ada yang tak terukur, ini berakibat ada fungsi tak terukur ya. Mudah aja gitu kan, fungsi tak karakteristik dengan A yang tak terukur gitu kan. Oke, itu pesan dari pembahasan fungsi karakteristik. Berikutnya, kita beranjak ke fungsi sederhana. Suatu fungsi bernilai real, sebutlah fungsinya, ini saya beri kotak dulu supaya jelas. Kita sebut fungsinya V pada domain terukur E, jadi E-nya terukur, dikatakan sederhana, jadi ini kata sifat, apabila V itu terukur dan mengambil hanya sejumlah terhingga nilai. Maksudnya apa? Maksudnya range-nya, daerah nilai V, itu sama dengan himpunan terhingga. Sebutlah C1 sampai dengan Cn ya. Gitu. Tentunya ini himpunan bagian dari R. Untuk suatu
eh, n tertentu ya, bilangan asli. Seperti itu, kurung tutup. Nah, eh, fungsi yang seperti itu bisa dituliskan pada akhirnya, ya jadi V-nya di sini E ke C1 sampai dengan Cn gitu. Dan ini pada gitu ya. Mungkin saya ciptakan notasi seperti itu aja deh. Uh, Panas saja. Kalau panas saja kan belum tentu pada ya, Obi ya. Panah itu Iya, Pak. cuman ke kan itu ya. Hmm. Ya saya beri tambahan aja pada gitu ya. Kalau satu-satu saya tuliskan juga di atas panah kata keterangan satu-satu. Nah, ini dapat dituliskan pada akhirnya. Jadi kalau seperti ini kita bisa tuliskan CK dan fungsi karakteristik gitu ya. Dengan EK di sini ya himpunan titik-titik di mana Vx sama dengan CK gitu ya. Kenapa saya menulis di situ ya? Sebetulnya yang saya siapkan di bawah representasi kanonik fungsi sederhana itu yang sedang saya tulis ini. Nah, jadi ini saya beri keterangan bintang ya, bintang. Jadi bentuk bintang tadi di atas gitu ya dikenal sebagai ya representasi kanonik fungsi sederhana. Ini tulisan tok. Anda bisa memvisualisasikan nggak ini? Saya harus beri contoh tentunya. Contohnya di sini aja ya. Contoh saya punya fungsi seperti ini. Ini garis bilangan real. Lalu saya punya, katakanlah di sini nilainya sekian, di sebelah situ nilainya sekian, lalu di sebelah sana nilainya sekian, sebelah kiri itu 0, sebelah kanan tuh 0 gitu ya. Mudahnya seperti itu. Jadi ada berapa nilai kalau seperti ini fungsinya? Ini fungsi tangga ceritanya. Fungsi tangga adalah fungsi sederhana. Tapi fungsi sederhana belum tentu fungsi tangga. Ya. Ini ada berapa nilai kalau seperti ini gambarnya? Viral? Ada 4, Pak. Ada 4. Ya. Sebutlah. Jadi C1 sama dengan 0. Ini C1 sama dengan 0. Ini C2 entah berapa. C3 entah berapa. C4 entah berapa. Ini C1 lagi ya. Sama dengan 0. Nah, jadi E1 itu yang selang di luar. Ya, ini saya nggak kasih nilai. Kalau boleh saya kasih nilai. Misalnya ini titiknya -1, -2. Oh, salah. -1 ke kanan kok -2. Ampun, kecepatan. Ya, nggak apa-apa. Itu -1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2 gitu ya. Jadi kalau dituliskan ini V, ya tentu saja kalau 0 kan nggak kita tulis ya. Jadi mungkin ya C1-nya 0. Ya C1-nya 0. Jadi tinggal C2 pada E2 tambah C3 pada E3 tambah C4 karakteristik pada E4. Bentar. Yang C1 sama dengan 0 itu
kali karakteristik pada E0. Ya, E0-nya sih kita bisa tentukan, yaitu selang minta hingga koma min 1 gabung selang 2 koma hingga. Itu E0-nya ya. Gitu ya. Maaf kok E0, E1. Gitu. Penting apa tidak itu S1-nya tidak terlihat di sini ya. Jadi kecuali ada keperluan nanti. Kalau sekarang ya kita eh, tahu S1 apa tapi di representasinya ya kali 0 jadi ya tidak muncul gitu ya. Begitu? Nah, kanoniknya ini maksudnya representasi itu sebetulnya tidak tunggal. Ya, bisa saja saya anggap eh, nilai C1 yang sama dengan 0 di sebelah kiri min 1 itu saya anggap satu suku tersendiri gitu ya. C1 kali X E1. Yang C1 sebelah kanan 2 itu saya anggap satu suku sendiri gitu ya. Bisa juga gitu. Jadi seolah-olah eh, dipecah gitu ya. Nah, tapi kalau yang kanonik nggak seperti itu. Yang nilainya sama, ya himpunan prapetanya itu digabungkan gitu. Pesannya di situ. Jelas, Harold? Jelas, Pak. Ya, jadi nanti kalau Feral menyajikannya jadi 5 suku, Obi jadi 4 suku karena Obi menggabungkan, jangan berdebat gitu ya. Yang Obi bilang saya representasinya kanonik gitu ya. Gitu. Nah, berikutnya kita punya lemma ini. Ini sudah masuk ke aproksimasi. Lemma ini adalah atau dikenal dengan lemma aproksimasi sederhana. Bunyinya sebagai berikut. Misal f fungsi bernilai real terukur pada E, jika f terbatas pada E dengan nilai mutlak f lebih kecil atau sama dengan m pada E, jadi maksudnya nilai mutlak fx lebih kecil atau sama dengan m untuk setiap x anggota E gitu ya. Maka untuk setiap epsilon positif terdapat fungsi sederhana Phi epsilon, dan psi epsilon yang terdefinisi pada E sedemikian sehingga F itu diapit oleh Phi epsilon dan psi epsilon, dan pengapit atas dikurangi pengapit bawah itu lebih kecil daripada epsilon. Tentunya positif, tak negatif gitu ya pada E. Ilustrasinya kita punya F, ya ilustrasinya saya pinjam fungsi tangga gitu ya. Tapi sebetulnya fungsi yang kita bahas ini fungsi sederhana. Contoh fungsi sederhana yang bukan fungsi tangga adalah fungsi Dirichlet, Andi. Fungsi yang sama dengan 0 kalau X-nya rasional misalnya, sama dengan 1 kalau X-nya irasional. Seperti itu fungsi sederhana juga gitu ya. Oke teman-teman yang lainnya juga. Saya ucapkan secara lisan barusan, fungsi Dirichlet itu fungsi sederhana ya. Nah, tapi untuk ilustrasi saya memang pakai fungsi tangga gitu ya. Jadi fungsi tangga katakanlah seperti ini dari bawah gitu ya. Lalu dari atas mungkin itu kurang teliti ya. Dari atas seperti ini, seperti riman bawah, riman atas. Nah, tapi tentunya Lebek ini nggak seperti itu gitu ya. Cuman ini ilustrasi aja, ilustrasi. eh, karena
yang seperti fungsi diri Clay itu kan gambarnya agak susah ya. Jadi ilustrasinya mirip-mirip Riemann aja. Nah, buktinya gimana? Saya siapkan halaman kosong tapi di sini masih ada tempat. Jadi buktinya, kalau ada pertanyaan, interupsi ya, Andi dan kawan-kawan. Iya, Pak. Buktinya begini, misal sebetulnya ini ada di buku ya, tapi kita bahas deh. Misal ini buka, jelas, dan terbatas. Kemudian memuat peta dari E, jadi memuat range atau daerah nilai. Dan kita misalkan juga, nah ini nanti saya akan beri komen. Kita misalkan pula punya titik-titik Y0, Y1, dan seterusnya sampai dengan YN. Gitu. Ini tidak lain merupakan partisi dari CD. CD-nya selang tutup. Sedemikian sehingga lebar partisinya cukup kecil gitu ya. Untuk artinya epsilon diberikan, mohon maaf nih. Saya harus tulis juga. Misal epsilon positif, koma gitu ya. Lalu interval CD buka dan terbatas, koma memuat FE, dan ini partisi sedemikian sehingga ini. Oke. Nah, komentar saya begini. Kalau Lebesgue itu yang dipartisi biasanya domainnya, ya Obi ya? Iya, Pak. Nah, walaupun ilustrasinya ini mirip-mirip integral Riemann, tapi yang dipartisi dalam integral Lebesgue itu di sini range-nya. Ya, ini kita belum berbicara integral Lebesgue-nya, tapi bukti ini itu sudah mengarah ke sana konsepnya. Jadi si selang lagi jadinya. Karena huruf C jadi celang. Si selang CD itu, kita nggak tahu domainnya, range-nya seperti apa. Tapi bayangkan fungsi kita tuh ada di, grafiknya tuh ada di sana gitu ya. Oke? Nah, CD ini yang kita partisi. Gitu. Itu langkah pertamanya seperti itu. Nah, kemudian kita definisikan IK selang-selang pembentuk partisi tadi. Selangnya, itu kok min lagi. Selangnya setengah tutup, setengah buka ya. Gitu. Dan kemudian EK adalah prapetanya. Nah, ini cara kerja Lebesgue memang seperti ini nantinya. Ya, prapetanya. Ini untuk semua K. Oke, jadi ibaratnya saya kasih ilustrasi saja di sini. Ibaratnya selang yang saya beri warna merah ini, itu perapetannya apa tuh ke bawah ya? Oke, Andi, misalnya ini adalah I berapa nih? K itu dari 0, dari 1 ya. Berarti ini I3 gitu ya. Maka ini E3 ini gitu ya. Gitu ya Andi ya? Iya, Pak. Oke. Nah, EK ini terukur ya karena prapeta dari himpunan terukur ya. EK terukur untuk setiap K. Ini sebagai akibat. Ya. Ini saya udah siapkan
panah, berlanjut buktinya. Sampai sini oke? Oke ya. Nah, berikutnya kita definisikan V epsilon dan psi epsilon pada E dengan V epsilon ini sama dengan yang nilai-nilai YK-1 kali fungsi karakteristik EK. Kalau di ilustrasi tadi ya EK-nya interval-interval juga kayak Riemann gitu ya. Tapi kenyataannya nggak harus seperti itu ya. Dan psi-nya ngambil nilai-nilai YK gitu ya. Gitu. Oke ya, konstruksi V dan psi-nya. Nah, sekarang misal saya punya X di E. Ya. Karena FE itu subset dari CD, selang CD, maka nilai fx kan tertentu dan yang tertentu ini saya gambar lagi di sini, yang tertentu ini mesti masuk ke dalam salah satu selang kan? Oke. Terdapat satu dan hanya satu K di antara 1 dan N, sehingga si fx akan berada yang ini ikut sama dengan yang ini lebih kecil saja. Gitu. Jelas itu? Mei? Jelas, Pak. Ya, grafiknya entah gimana, fx mesti masuk ke dalam salah satu itu gitu ya, setelah diproyeksikan dari grafiknya. Gitu. Nah, balik lagi ke warna biru. Sehingga ini dan nilai V epsilon di situ sama dengan YK-1 dan YK-1 ini lebih kecil dari fx, fx lebih kecil dari YK yang tadi ada kemungkinan sama dengan, dan YK ini adalah nilai psi epsilon. Ya. Dan di sini selisih YK min YK-1 ini tadi sudah dibuat lebih kecil daripada epsilon. Udah, ya, lemma terbukti di sini. Jadi idenya sekali lagi, yang dipartisi adalah range-nya, daerah nilainya. Ya, dengan kehalusan kurang dari epsilon. Nah, lalu prapeta dari partisi si daerah nilainya itu mempartisi E menjadi EK, E1, E2, E3, dan seterusnya. Oke? Anda bisa baca kembali bukti di buku ataupun tonton lagi video ini langkah demi langkah Anda ikuti. Mudah-mudahan paham. Ilustrasi saya tambahkan, di buku nggak ada ilustrasi. Ini kalau membaca memang harus sambil membayangkan apa sih yang terjadi. Nah, ilustrasi itu bisa Anda produksi sendiri juga sebetulnya, ya. Mungkin bagian lain yang tidak saya bantu dengan gambar, Anda buat juga gambarnya kalau ingin lebih mencerna dengan baik gitu ya, pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat dalam baik definisi, dalam pernyataan teorema maupun dalam pembuktian gitu ya. Nah, berikutnya ini gongnya teorema aproksimasi sederhana.
Misal F fungsi bernilai real diperluas dengan domain himpunan terukur E. Maka F terukur jika dan hanya jika terdapat suatu barisan fungsi sederhana Vn pada E yang konvergen ke F titik demi titik pada E dan bersifat nilai mutlak Fn lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak F pada E untuk setiap N. Jika F tak negatif, barisan yang tadi bisa dibuat sebagai barisan yang naik. Ya. Nah, buktinya jika dan jika itu dua arah, tapi yang ke kiri ini jelas, ini proposisi yang 9 tadi, ya. Bukti yang ke kanan, ini yang mau kita buktikan. Jadi kalau kita punya fungsi terukur, bagaimana kita dapat menyatakan ini sebagai limit barisan fungsi Vn tertentu, gitu ya. Tertentunya yang tertulis di teorema itu sifatnya. Jadi misal F terukur dan kemudian kita tengok prapeta dari selang minta hingga sampai dengan N. Jadi nilai Fx-nya lebih kecil atau sama dengan N. Himpunan ini terukur dan nah pembatasan F pada N, notasinya seperti itu, juga terukur. Kita pernah bahas pembatasan dari fungsi terukur pada himpunan terukur itu terukur. Selanjutnya, saya lanjutkan ke kanan. Berdasarkan lema yang tadi, lema aproksimasi sederhana, terdapat Vn dan Cn sehingga si Vn ini kurang dari F. Oh ya, tadi saya kurang. Misal F terukur dan kita garap fungsi yang bernilai positif saja. Kalau negatif nanti ada triknya. Anda bisa lengkapi buktinya untuk fungsi F yang ya tandanya sebagian positif, sebagian negatif gitu ya. Jadi kita asumsikan F-nya positif di sini. Jadi Vn di sini di antara 0 dan F, dan si F-nya sendiri juga lebih kecil dari Cn, jadi F diapit oleh Vn dan Cn. Kemudian selisih Cn dan Vn ini cukup kecil, lebih kecilnya persisnya epsilonnya di sini 1/n gitu ya, jadi lebih kecil daripada 1/n. Jadi ada untuk N91 ada V1 dan Psi1, untuk N92 ada Psi2 dan V2 dan seterusnya gitu ya. Jadi penerapan lemanya di sini dilakukan bukan sekali tapi tak terhingga kali ya, tepatnya untuk N91, 2, 3 dan seterusnya. Lebih jauh si Vn ini kurang dari F dan itu udah ditulis sebetulnya yang di atas tadi. Tapi sekarang saya mau menulis selisih antara F dan Vn sendiri ini lebih kecil daripada Cn kurangi Vn dan ini kurang dari 1/n. Jadi udah jelas itu Vn konvergen ke F. Nah, kita perluas Vn ini pada E dengan cara mendefinisikan Vn-nya itu sama dengan N kalau X-nya sedemikian sehingga nilai Fx-nya itu lebih besar daripada N. Maksudnya apa ini? Oke, di sini F itu bernilai positif. Jadi bayangkan
kita penggal tadi di awal itu sampai dengan N saja. Ya, tadi di awal tuh kita penggal, mungkin F tuh ada yang ke atas, tapi Vn ini hanya berhenti sampai dengan N saja. Jadi ini dipenggal gitu, yang lebih daripada N tuh dipenggal. Gitu. Jadi yang kita bicarakan hanya bagian ini nih, gitu ya. Seolah-olah gitu, seperti itu. Tapi N-nya bergerak. N-nya bergerak. Jadi ketika selanjutnya saya gambar aja satu bagian lagi, ketika N-nya bertambah 1, maka yang kita hampiri nambah gitu ya. Tadinya pada EN plus 1 tentu lebih besar himpunannya daripada EN. Jadi kita perluasannya juga lebih mencakup lebih banyak grafik F gitu ya. Seperti itu barangkali kalimatnya. Nah, Vn di sini fungsi sederhana. Sebentar, warna saya apa sekarang? Tadi hijau. Vn ini fungsi sederhana untuk setiap N. Untuk setiap N-nya tidak saya tulis lah ya, pada E. Dan dia selalu di bawah F gitu ya, pada E juga. Pada E. Nah, kita klaim, ini akhir pembuktiannya di sini, bahwa Vn ini konvergen ke F titik, kok titik jadi titik. Aduh, karena mau di kepala saya tuh udah ada demi. Jadi D-nya muncul deh. Gitu ya. Nggak sinkron. Tangan dan otak. Titik demi titik pada E. Ini klaim kita. Oke. Kasus pertama fx-nya terhingga. Nah, ini mudah di sini pilih N sehingga fx lebih kecil daripada N. Jadi si N plus 1 dan seterusnya itu pada akhirnya akan mencakup semua nilai fx yang mungkin gitu ya. Mencakup dalam arti melampaui gitu ya. Kalau fx-nya sendiri terhingga. Ya nggak, Obi? Gitu. Nah, di sini fx nantinya akan berselisih dengan Vn yang kurang dari 1/n itu untuk setiap n yang lebih besar daripada n tersebut gitu ya. Dan kesimpulannya ya limit fx, maaf kok ini juga kecepatan, limit Vn n menuju tak terhingga ini sama dengan fx. Gitu. Jadi di x tersebut konvergen ke fx. Tapi ada kemungkinan fx itu bernilai tak terhingga. Ini ingat f bernilai real yang diperluas. Bernilai real diperluas. Nah, di sini Vnx kan setelah dipenggal n-nya bergerak dan di titik itu Vn itu akan bernilai n karena dipenggal hanya sampai dengan n. Tapi ini n-nya kan bergerak juga gitu ya. Jadi ya limit Vnx di situ ya akan sama dengan limit n ya sama dengan tahingga juga, dan tahingga sama dengan fx gitu ya. Bilangan real diperluas. Ini. Jadi ya klaim ini terbukti. Oke,
saya kira saya harus berakhir di situ. Untuk pembahasannya, Anda tentu harus mencerna ini kembali, baca lagi bukunya, atau tonton lagi video ini. Dan sebagai soal latihan, saya sudah menulis satu saja. Saya kehabisan waktu untuk menyiapkan slide, jadi saya mengetik satu soal supaya ada saja. Tapi tentu di buku ada soal-soal lainnya yang perlu Anda coba juga ya. Soal nomor 1 ini saya kira Anda harus bisa ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan stop sharing. Saya ingin melihat wajah Anda, kalau boleh. Nah, Andi di tempat kos atau di rumah, Obi di hutan, Mei di mana, begitu ya? Feral di ruang gelap. Mei, kapan kita ketemu ya? Masih belum boleh. Kemarin-kemarin boleh, sekarang udah nggak boleh lagi, lebih tepatnya begitu. Mungkin suatu saat kita boleh ketemu. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dicoba ya soal latihannya, saya akan beri lagi PR nanti setelah saya koreksi PR yang kemarin-kemarin. Oke, Maaf, Pak. video saya malah nggak nyala karena dikirim ke OBS Studio. Yang direkam itu dari OBS Studio. Nanti rekamannya ada video saya kan? Anda sudah lihat barangkali video-video sebelumnya. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat selalu. Makasih, Pak.